di sini, ada orang ngantri setiap hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Menunggu doa. Ada doa yang dibaca seorang khatib di setiap khutbah kedua itu kan. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat birabbil alamin. Ya Allah, ampunilah muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata wal amwat maupun yang sudah wafat itu didoakan, itu seperti anak ayam yang ditaburi dengan benih. Rebutan mereka itu. Masya Allah, yang rebutan itu ada mantan menteri, ada mantan gubernur, waduh, bupati, camat, ada konglomerat juga. Kenapa dia rebutan itu? Dia nggak pernah mendapatkan doa dari orang hidup. Kelaparan dia. Di alam barzah itu juga perlu rezeki, Bapak Ibu. Rezekinya dari mana? Nanti saya jelaskan. Jangan-jangan kita wafat nanti tidak ada rezeki kita kan? Nah, ada yang santai itu. Bapak Ibu kenapa nggak ikut rebutan seperti mereka? Oh, saya nggak perlu. Anakku yang santri di pesantren Al-Munir itu, setiap habis sholat fardu dia kirimkan saya surah Al-Fatihah. Bangga aku. Sementara orang kelaparan, kehausan, anakku 5 kali sehari semalam membacakan aku surah Al-Fatihah. Orang yang tidak pernah mendoakan orang matinya itu akan membiarkan orang matinya yang dicintainya itu kelaparan, kehausan. Sedikit artinya buat kita, besar artinya buat almarhum almarhumah. Mulai malam ini Bapak Ibu, jangan memandang enteng doa yang dipanjatkan kepada orang terdekat kita di alam barzah. Tidak lama Bapak Ibu yang santai-santai bersama istrinya itu ikut rebutan juga. Bapak Ibu kok kenapa ikut rebutan? Kemarin tidak. Iya, anakku yang rajin mendoakan itu juga sudah wafat. Cucuku yang kuliah di luar negeri, di Amerika atau di Eropa, itu sudah gak tahu apa itu doa. Berarti itu sudah terputus kan. Maka itu doa ini harus dipanjatkan terus. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwa orang yang sudah wafat itu, yang sudah mengorbankan, membunuh egonya itu di jalan Allah, itu adalah wafat. Dia tetap hidup dan Allah akan memberikan rezeki. Jadi Allah memberi rezeki. Ini bukti dan ini ayatnya bahwa orang yang hidup di alam barzah itu butuh rezeki. 'Inda rabbihim yurzaqun. Dia selalu mendapatkan rezeki dari Allah. Jatah kuota dari Allah yang selalu akan dapat. Bagi orang yang mewakafkan hidupnya itu di jalan Allah. Almarhum almarhumlah para pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Munir ini itu betul ampusan. Jadi mewakafkan dirinya, membunuh egonya, kepentingan subjektif pribadinya demi untuk santrinya, itu nanti akan mendapatkan janji. Dia tetap hidup dan akan mendapatkan rezeki dari Allah di alam barzah di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon perhatian. Sedikit artinya buat kita, besar artinya untuk orang yang almarhum almarhumah di sana. Peringatan Maulid ini sangat penting untuk mengingatkan kembali, jangan memandang enteng doa yang dipanjatkan kepada orang yang sudah wafat. Itu akan bertajassub. Coba para santri lihat dalam kitab-kitab pesantren kita itu ada kitab Tajassudil Amal, atau dalam kitab lain bab Tajassumil Amal, bab tentang penjelmaan usaha orang hidup untuk orang yang sudah wafat. Menjelma menjadi parsel, bingkisan yang menghibur orang yang di alam barzah. Orang yang tidak pernah didoakan itu akan jadi gigit jari. Masa rumahnya kita warisi, perusahaannya kita warisi, emasnya, kalungnya semuanya kita warisi, tapi kita nggak pernah menjawab, membantu mereka. Nonton dangdut tuh, nonton macam-macam, WA melulu, tapi tidak pernah mengirimkan doa orang tua. 1 menit tidak cukup, tidak sampai 1 menit kita bacakan surah Al-Fatihah, tapi besar artinya buat orang yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian,
Tidak ada artinya kita mendengarkan ceramah Maulid Nabi kalau kita tidak mampu melakukan perubahan dalam diri kita. Tidak mampu memberikan perhatian kepada orang yang paling kita cintai, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan Bapak Ibu? Terakhir Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW semakin terkenal akhir-akhir ini seluruh dunia Bapak Ibu. Ada satu buku yang ditulis Thomas Carlyle, 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini, yang nomor 1 di antara 11 tokoh utama itu adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal yang nulis itu non muslim, orang barat. Sebelumnya itu 100 tokoh yang pernah lahir yang diterjemahkan oleh almarhum Kiai Haji Mahmud Junaidi itu. Nomor 1 di antara 100 itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nomor 1? Tidak pernah ada orang yang menyaksikan ajaran nilai yang dibawanya itu dianut oleh separuh belahan dunia. Orang-orang lain, maaf, seperti Yesus Kristusnya mereka, 700 tahun setelah wafat baru ajaran agamanya populer. Tapi Nabi Muhammad SAW 23 tahun umurnya turun Quran itu masih bisa menyaksikan nilai-nilai Al-Quran itu dianut separuh belahan dunia, membentang dari Mesir sampai ke Sungai Tigris, Persia itu, sampai ke Syam di utara, kemudian Yaman di selatan. Gak ada nilai yang secepat itu berkembang. Agama yang paling cepat berkembang di dunia ini adalah agama Islam. Islam is the fastest religion in the world today. Agama Islam itu adalah the fastest religion. Paling cepat agama itu berkembang dalam dunia, itu kata Hillary Clinton. Tidak bisa ditolak Bapak Ibu.